Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di video tutorial rakit PC, guys ya. Kalau kalian belum nonton part sebelumnya, gua saran sih kalian nonton dulu ya part sebelumnya ya. Linknya akan gua taruh di deskripsi, teman-teman ya. Atau kalian bisa masuk aja ke channel gua ke playlist tutorial rakit PC, oke? Oh ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu. Kalau kalian udah baca semua disclaimernya, sekarang kita langsung masuk aja ke videonya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan colok-mencolok ya. Apa saja yang harus dicolokkan ke motherboard ya, dari mulai kabel-kabel power supply, terus juga kabel-kabel yang dari casing, sampai ke kabel-kabel cooler atau water cooling atau controller yang harus dicolokin ke motherboard apa aja ya. Tapi di sini gue harus mengenalkan dulu ke teman-teman kayak colokannya ada apa aja sih di motherboard, dan juga di casing itu kita dapat colokannya apa aja ya, atau port-portnya apa aja. Oke guys, kita ada di casing ya. Sekarang gue akan ngejelasin sedikit soal pertombol-tombolan duniawi ini ya. Ini tiap casing berbeda-beda teman-teman ya. Sebenarnya gue bahas sedikit sih kalau kalian nonton yang materi casing, tapi gue jelasin lagi ya. Oke, tiap casing itu beda-beda teman-teman ya. Untuk casing yang ini ya, dia tombolnya ada power, ada reset, ada ini tombol audio jack ya. Bukan tombol ya, lebih tepatnya port atau lubang audio jack ya. Ini untuk headset dan juga mikrofon sudah jadi satu ya. Lalu ini ada 2 biji USB 2.0 ya. Lalu di samping kirinya ada USB 3.0 ya. Lalu ada lagi guys ya, di casing lain dia ada tombol power, ada tombol reset ya. Kalau power fungsinya buat nyalain, kalau reset itu setahu gue buat restart ya. Tapi gue jujur udah nggak make guys tombol reset ini. Biasanya gue pakai buat tombol ganti-ganti lampu ya. Gue udah ngejelasin di bagian yang per lampu-lampuan RGB ya soal tombol reset ini ya. Lalu ada USB 2, lalu ada audio jack yang terpisah seperti ini teman-teman ya. Satu buat mikrofon, satu buat headset ya. Kalau yang tadi kan dia satu nih udah nyambung ya. Headset, mikrofon jadi satu. Nah, ini ada juga yang terpisah ya. Ada USB 3-nya, sama ada tombol LED ini untuk ganti lampu juga ya. Jadi tiap casing beda-beda guys. Ada juga yang seperti ini, dia ada tombol power, ada tombol reset, ini ada audio jack sebiji, ada yang ngasih type C teman-teman ya, ada yang ngasih USB 3 doang ya. Oke, dan yang type C itu nanti ada yang colokannya dia tuh bener-bener dicolokin ke motherboard type C, atau ada yang di splitterin, dibelokin colokannya ke USB 2 atau USB 3. Jadi colokannya type C tapi kecepatan untuk copy file datanya itu seperti USB 3 atau USB 2, nanti gue jelasin ya. Terus ada juga yang seperti ini teman-teman ya, ini tombol power, ini audio jack, ada USB 2, ada USB 3 ya. Jadi tiap casing itu punya colokan yang berbeda-beda teman-teman ya. Kalian cek and recheck aja, kalian butuhnya yang mana. Misalkan yang udah jelas ada di casing itu power sama reset ya, biasanya dia selalu ada ya. Terus tombol LED nggak semuanya ada, nah lu butuh atau enggak ya. Lalu audio jacknya lu masih butuh nggak? Kalau butuhnya yang mana? Yang sendiri begini atau yang dipisah ya. Lalu untuk USB-nya lu butuh dua-duanya nggak? USB 2 sama USB 3, atau butuhnya USB 3 sama Type C ya. Itu kalian cek and recheck juga ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oh ya, kalau kalian nanya, ini mah gue lepasin dari casing ya teman-teman ya, pasang di sini biar jadi contoh aja. Terus kalau kalian nanya casing juga, ada casing yang modelnya terbuka seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngetes ya, ngetes rakitan, nggak perlu dimasukin ke casing, pengen ditaruh di luar seperti ini, atau kalian mau ngerakit PC pakai casing yang telanjang seperti ini atau trondol seperti ini ya, kalian bisa cari namanya open bench table ya, atau casing PC open ya, open casing PC ya, kalian bisa cari ya. Oke, segitu tentang per lobang-lobangan dan per tombol-tombolan yang ada di casing ya. Sekarang gua akan ngebahas tentang colokan-colokan apa aja atau port-port apa aja yang ada di motherboard.
Oke guys, di depan kita sekarang ada motherboard ya. Dan langsung aja ya, kita akan zoom lebih dekat ya untuk melihat lubang-lubang colokannya apa aja ya. Kita mulai dari atas kiri ya. Di sini ada colokan, namanya colokan 8 pin CPU ya atau CPU 8 pin ya. Nah, ini tuh macam-macam guys. Ada yang kayak gini, dia 2 kali 8 pin ya. Ada juga yang dia 8 plus 4 pin seperti ini. Ada 8, ada 4 ya. Ada juga yang cuma 8 pin seperti ini ya. Itu mau yang tadi 2 kali 8, 8 sama 4 atau 8 doang, itu sama aja colokan CPU 8 pin ya. Ada juga yang cuma 4 pin, tapi biasanya yang 4 pin ini ada di rakitan-rakitan yang di tahun 2020 ke belakang teman-teman ya. Kalau untuk rakitan-rakitan sekarang, motherboard zaman sekarang ya, entah Intel atau Ryzen ya, dari seri motherboard A620 yang seri bawahnya Ryzen atau Intel yang H610 gitu ya, dia udah pakai rata-rata 8 pin semua ya. Pokoknya untuk CPU pin itu ada 8 pin, ada 4 pin, ada 8 sama 4, ada 8 sama 8. Oke. Lalu tadi kan dari sini ya, kita ke kanan sedikit. Nah, di bagian kanan sini ya, itu terkadang tiap motherboard beda-beda teman-teman ya. Untuk kasus yang ini dia ada CPU fan 1 dan CPU fan 2 atau garis miring WP ya. CPU fan adalah atau CPU fan pin ya. Ini ada 4 pin ya. Ini dipakai untuk nyolokin kabel dari cooler ya. Entah lu nyolokin pakai cooler bawaan atau cooler tower ya, yang 4 pin 3 pin itu dicolokin di sini ya, di CPU fan ya. Tadi gue udah jelasin juga sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian pakai water cooling ya, colokin di sebelahnya WP. WP itu adalah water pump ya. Ada beberapa motherboard yang dia tuh untuk CPU pin ya, dia tulisannya PUMP ya. CPU garis miring pump atau pump doang ya. Kalau tulisannya WP atau pump ya, itu dicolok untuk water block water cooling ya. Jadi kalian kalau ngerakit PC pakai coolernya model apa? Pakai yang tower atau pakai cooler dari water cooling? Kalau cooler tower colokinnya ke CPU fan. Kalau pakai water cooling colokinnya ke WP atau enggak ke pump teman-teman ya. Dan ini tiap motherboard beda-beda ya. Ada juga yang dia tuh cuman ngasih sebiji doang nih. Oh, CPU fan aja ya. Ada juga yang di bagian samping nih, si pumpnya nih ya. Bentar guys. Oh, oke, ada cak fan sama WP ya. Kalau cak fan itu artinya chassis fan teman-teman ya. Chassis itu casing ya, atau casing fan, fan casing, kipas-kipas yang nempel di casing dicolokinnya ke sini ya. Kalau ada garis miring WP berarti dia bisa untuk water pump ataupun pump ya teman-teman. Dan ada juga yang model seperti ini ya. Jadi kita bisa nemuin tuh ada yang sebiji, ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, di sini paling kiri ada CPU fan ya. Ada cak fan garis miring WP, ada cak fan 5 garis miring WP. Jadi biasanya itu ada nomornya teman-teman ya, untuk CPU fan 1, CPU fan 2 ya, atau cak fan 4, cak fan 5 ya. Kalian kalau misalkan nih rakit PC pakai fan casing ya, mau dicolokin di ini fan casingnya di yang cak fan 5 bisa nggak? Bisa. Di cak fan 4 bisa. Bebas guys, nggak ada aturan baku kalian mau naro di mana, di cak fan 4 atau 5 ya. Cuman paling ngebedainnya gitu aja. Kalau untuk prosesor ya, kalau untuk cooler ya, cooler colokinnya di CPU fan ya. Kalau misalkan kalian pakai cooler water cooling di yang WP ya. Kalau misalkan bang gue pakai water cooling tapi colokinnya di CPU fan, boleh nggak? Boleh ya.
nggak apa-apa, sama aja ya. Oh iya, untuk cak fan atau chassis fan ya, dia itu tulisannya di beberapa motherboard kadang suka beda-beda. Ada yang cuma fan doang, ada seperti ini cak fan ya, chassis fan. Ada yang SYS fan ya. SYS fan itu sistem fan ya, itu sama aja. Kalian mau colokin fan casing kalian di cak fan, SYS fan itu boleh aja. Lalu kita ke pinggir sedikit teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa baca ada tulisan ADDR LED 3, ADDR LED 2 ya. Itu untuk addressable RGB atau ARGB ya. Jadi kalau kalian pakai cooler ARGB ya, entah cooler tower atau water cooling ya, kalian bisa colokin ARGB-nya ke sini ya. Atau ARGB dari cooler bisa dicolokin ke controller. Nah, dari controller ARGB-nya dicolokin ke sini ya, ke ADDR LED ya. Oke, tapi itu dengan catatan motherboard kalian support ARGB. Karena tidak semuanya support ARGB ya. Kalian nonton lagi atau mundurin lagi videonya yang gua ngebahas soal ARGB ya. Ini untuk motherboard yang ini dia ARGB-nya 3 pin 5 volt ya. Ada 3 pin nih ya. Ada 1, 2, ada bolong 1, ada 1 lagi ya. Ini kalau gini dia 3 pin karena ada 3 doang pinnya. Jarumnya ada 3 doang. 3 pin itu 5 volt. Kalau 4 pin dia 12 volt. Tapi untuk rakitan-rakitan yang sampai saat ini gua pakai ya, atau yang banyak di pasaran itu selalu pakai yang ARGB 3 pin 5 volt. Jarang banget gua pakai yang 4 pin 12 volt ya. Dan balik lagi motherboardnya harus support. Kalau misalkan motherboard lu nggak ada ya, lu cari aduh kok gua nggak ada ARGB-nya ya. Ya berarti kagak support guys. Dia cuma ada kayak cak fan gini aja gitu. Nggak support ARGB. ARGB-nya berarti nggak bisa disinkron ke motherboard, nggak bisa ganti-ganti warna lampu motherboard via software, ganti lampunya via controller. Caranya gimana? Gue udah bahas di video yang sebelumnya, kalian mundurin aja ya, atau cek video yang ARGB ya. Oh ya, untuk ARGB yang 3 pin di beberapa motherboard dia tulisannya kadang JRGB ya, atau beda-beda. Pokoknya kalian harus baca ya. Nah, itu nggak melulu ada di sebelah kiri guys, ada di atas sini juga nih. Ya, jadi tiap motherboard itu bisa beda-beda ya. Kalian harus baca manualnya. Nah, oke. Ini 3 pin. Nah, ada juga yang seperti ini. RGB LED ya, dia 4 pin. Nah, kalau 4 pin begini dia 12 volt ya. Jadi, ini nggak boleh salah nyolok ya. Kalau kalian nyolokin yang 4 pin ya, ARGB kalian 4 pin 12 volt, kalian colokin ke 3 pin 5 volt ya kagak bakal nyala. Gue nggak tahu sih bakal konslet atau enggak, yang jelas kagak bakal nyala aja. Ataupun sebaliknya, colokan kalian 3 pin dipaksa ke 4 pin ya kagak bakal masuk juga gitu ya. Intinya kalian harus cek dulu kalau misalkan kalian mau sinkronkan per lampu-lampuan RGB ke motherboard, pastiin motherboard kalian support. Nah, kalau support cek dulu supportnya yang mana, 3 pin 5 volt atau 4 pin 12 volt. Rata-rata sih dia supportnya yang 3 pin 5 volt seperti ini. Kita ke bawah sedikit lagi guys ya. Ada yang panjang ini ya. Untuk yang panjang ini dia adalah colokan 24 pin ya. Dapatnya dari mana? Dari power supply ya teman-teman ya. Colokan 24 pin dapat dari power supply ya. Kalau dari power supply yang dicolokin ke motherboard itu biasanya cuman ini aja guys, yang 8 pin ya. Entah kalian 8 plus 8 atau 84 gitu ya. Sama 24 pin ya. Terus untuk yang motherboard ada 2 colokan seperti ini ya, 8 pin ya, entah 8 sama 8, entah 8 sama 4 ya. Kalau misalkan kalian cuma mau nyolok 1, itu masih bisa nyala komputer kalian teman-teman. Kayak misalkan, bang gue 8 pin dari power supply-nya cuma dapat 1 kabel, kalau gue colok 1 masih bisa nyala, nggak bisa ya. Karena ini gue dapat infonya, kalau misalkan kalian nyolokin yang ada 2 biji kayak gini, entah 88 ataupun yang 8 plus 4 seperti ini ya, tambahan yang satu laginya itu ya untuk overclock ya. Overclock itu untuk meningkatkan performa ya, tapi gue pribadi orangnya default ya, nggak pernah gue otak-atik overclock kayak gitu.
takut panas atau nanti umur si prosesornya jadi pendek atau gimana ya. Gue juga kurang paham karena kalau overclock itu levelnya udah lebih profesional teman-teman. Jadi gue tidak melakukan itu dan default aja ya. Jadi kalau kalian mau nyolok 1 biji 8 pin ya boleh-boleh aja. Cuman kalau power supply kalian ada 2 kali 8 pin atau 8+4 ada dua-duanya, colokin aja dua-duanya ya. Oke, itu soal 8 pin sampai ke 24 pin ya. Terus di bawahnya teman-teman ada USB 3.0 ya. Ini dapat dari casing teman-teman ya, dicolokin ke sini ya. Lalu di bawahnya ini ada colokan untuk USB Type C ya. Kalau casing kalian Type C-nya beneran Type C ya, itu nanti kabelnya dicolokin ke sini. Nah, untuk kabel yang Type C seperti yang gue bilang, ujungnya tuh kadang ada yang colokannya USB 3, ada yang colokannya USB 2 ya. Pokoknya tinggal dicolokin aja. Terus kalau misalnya kayak bang, casing gue nggak ada Type C-nya, ini kalau nggak dicolokin nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Colok-colokan yang ada di sini itu nggak semua harus dicolokin teman-teman. Colokin yang memang ada aja gitu ya. Yang pasti bakal dicolokin itu adalah si 8 pin, 24 pin, terus kayak CPU pin itu pasti bakal dicolok. Kalau USB 3 sampai saat ini sih casing-casing zaman sekarang udah pada support USB 3 teman-teman ya. Sama kalau Type C itu ada beberapa yang ngasih Type C, ada yang enggak ya. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan yang ada di kalian aja ya. Oke, di bawahnya lagi ini ada cak fan ya, seperti tadi chassis fan, tapi ini enggak semuanya ada teman-teman. Ada beberapa motherboard yang kayak begini, dia belum ngasih Type C guys. No, ada juga yang di bawah Type C itu yang di bawah Type C itu nggak ada cak fan-nya seperti ini ya. Jadi beda-beda tiap motherboard ya. Terus ada motherboard yang ngasih USB 3 seperti ini, yang bentukannya seperti ini teman-teman, dia ke bawah ya. Oh, oke, ini gua naikin dulu sedikit ya buat ngeliatin. Nah, dia colokannya ngadep miring seperti ini ya. Ini fungsinya ya biar kabelnya lebih estetik aja sih. Selera kalian mau nyolokin USB 3-nya ke sini, kabelnya ngamplek gitu atau dari samping, ini bebas ya. Oke. Dan ini ada yang ngasih, ada yang enggak ya. Nah, ini kan ngasih 2 nih USB 3. Kalau motherboard yang ini kagak ngasih ya. Lalu ada lubang SATA ya, atau port SATA ya. Ini dipakai untuk nyolokin harddisk ya, atau SSD SATA. Jadi kalau kalian ngerakit PC pakai harddisk atau SSD SATA ya, itu dicoloknya ke sini nanti kabelnya ya. Oke. Dan posisinya beda-beda dan berapa banyaknya beda-beda ya. Ada yang kayak gini, dia ngasih 6 biji ya. Ada yang motherboard seperti ini, dia nggak naruh di sini SATA-nya, tapi di bawah seperti ini nih, 2 biji ya. Ada juga yang cuma ngasih 4 biji seperti ini ya. Tergantung kalian masih pakai nggak harddisk atau SSD SATA ya. Kalau untuk 2024 gue pribadi sih lebih enak pakai SSD NVMe aja semua yang nempel di motherboard kayak gini. Kalau harddisk SATA sama SSD SATA gue udah kagak make guys sekarang. Tapi kalau kalian masih mau pakai, boleh aja, kagak ada masalah teman-teman ya. Jadi misalkan SSD NVMe buat Windows, lalu file foto, video kalian taruh di harddisk, gamenya taruh di SSD SATA, itu juga boleh, nggak masalah. Oke guys, sekarang kita ke kanan bawah ya. Ini ada tulisan panel ya, yang kanan bawah ini teman-teman ya, yang ada 9 pin dan 1 bolong di atasnya ya. Ini colokan kadang bikin orang-orang kesel ya, karena dia nyolokinnya harus satu persatu dan susah karena jari kita biasanya gede tuh ya. Colokan ini atau pin-pin ini ya dipakai untuk front panel seperti tombol power dan tombol reset teman-teman ya. Jadi tombol power yang di casing untuk nyalain PC sama tombol reset ya, itu dicolokinnya ke area sini ya. Untuk namanya beda-beda juga. Ada yang tulisannya panel 1 seperti ini. Ada juga yang tulisannya F panel nih ya. F panel. Ada juga yang tulisannya JFP.
J-nya gue nggak tahu apa, pokoknya FP-nya itu front panel aja. Pokoknya ada yang tulisannya JFP, ada yang panel 1, ada yang F panel. Tiap motherboard itu beda-beda ya. Cara taunya gimana? Baca manual booknya. Kalau kalian nggak baca manual booknya, pasti pusing ya. Oke, terus ada di sampingnya seperti kayak gini. Ini gue rada nggak tahu, nggak pernah make juga colokan apa. Ini yang di samping ya. Biasanya gue akan langsung loncat ke sini ya. Ini adalah colokan USB 2.0 ya. Kalau casing kalian punya USB 2.0, colokin ke sini ya. Atau kalian pakai water cooling atau cooler atau komponen yang ada LCD-nya ya. Itu biasanya dia butuh colokan USB 2.0, dicolokin ke sini teman-teman ya. Oke, dan untuk USB 2.0 ini ya, ada yang modelannya dikurung seperti ini, ada yang cuma batangan pin aja seperti ini teman-teman ya. Oke, dia juga ada 9 pin teman-teman seperti front panel. Bedanya kalau front panel ini kan di bawahnya 5, di atasnya 4, terus bolong 1 di atas kanan ya. Kalau USB ya, gue lihat ini pakai yang ini aja deh biar lebih jelas ya. Nah, kalau USB dia juga 9 pin, tapi atasnya 5, bawahnya 4, bolongnya di kanan bawah ya. Beda dikit ya. Ini front panel ada di atas kanan, bolongnya kalau USB ada di kanan bawah ya. Dan kalau kalian pusing juga, biasanya front panel itu ada di kanan bawah semuanya. Kalau misalkan USB, dia ada di tengah sini. Dan untuk USB 2.0 ini, tiap motherboard ada yang ngasih 2 kayak gini, ada juga yang ngasih 1 teman-teman ya. Oke, lalu untuk yang front panel ini tadi lebih banyaknya memang di ujung, tapi ada juga kadang yang di pinggir sini, di tengah-tengah sini ya. Tergantung motherboardnya, kalian harus cek and recheck dan lihat ya. Oke, lalu sebelah USB 2 ya. Oke, bahkan ini ada yang ngasih 3 guys ya. Untuk motherboard yang ini USB 2.0 nya dia ngasih 3 biji ya, jadi tiap motherboard beda-beda ya. Nah, di samping USB 2 di sebelah kiri ya, itu ada cak fan biasanya atau fan-fan lagi ya. Nih. Oke, di motherboard yang ini juga sama ya guys ya, ada cak fan WP. Jadi untuk water pump atau fan casing, kalau kalian kabel yang nggak nyampe ke colokan yang atas, yang tadi yang kita udah tunjukin di sebelumnya, kalian bisa colokin ke bawah sini guys, nggak apa-apa, nggak masalah, boleh juga ya. Oke, nah di yang ini juga sama ya, di bawah cak fan ya. Dan untuk yang ada di gue ini kebetulan motherboardnya ASRock semua, jadi posisi lokasi colokan-colokannya mirip-mirip teman-teman ya. Kalau motherboard lain sebenarnya brand lain juga mirip-mirip aja sih, nggak jauh dari situ-situ juga. Oke, terus sebelah kirinya ini masih ada tuh kayak RGB LED ya. Kalau RGB balik lagi ya, dia ada 4 pin, ini 12 volt. Terus ada DDR LED dia 3 pin 5 volt ya, jangan sampai ketukar ya. Ini balik lagi, motherboardnya harus support RGB ya. Kalau motherboardnya kagak support ya, kagak ada colokan RGB-nya nih, kayak yang seperti ini ya. Dia habis cak fan, ada colokan lain nih. Ini UART gue nggak make ya. Oke, ini ada tombol clear CMOS juga gue nggak make. Mungkin ada beberapa orang yang make, tapi gue pribadi jarang make ya. Lalu ada di samping kiri ya. Ini HD audio. Ini tiap motherboard ada di sini semua guys ya. HD audio ini ya. Ini udah jelas ya namanya audio ya, berarti untuk speaker ataupun mikrofon ya, jack mikrofon sama audio yang ada di casing teman-teman, itu dicolokinnya ke sini ya. Dia ada 9 pin juga teman, bolongnya ada di sini di tengah-tengah begini nih, nggak di tengah-tengah juga sih, pokoknya ada bolong aja di situ ya. Jadi ngebedainnya antara audio dia bolongnya di sini, kalau USB dia di kanan bawah, kalau front panel dia ada di kanan atas ya. Dan untuk front panel kita tuh biasanya makainya cuma 8 pinnya aja, yang kanan bawah yang ke 9 itu kita kagak pakai ya. Kalau USB dia bentukannya colokannya kotak, enak guys. Jadi kalau USB 2 colokannya kita udah tinggal colok, audio ini kita udah tinggal colok. Tapi kalau front panel ya, itu kadang ada yang satuan ya. Kalau kita lagi hoki dapat casing yang colokan front panelnya tinggal pasang, itu enak guys, kita nggak perlu ribet, jadi tinggal pasang. Oke, sekarang kita masuk ke praktek nyolokinnya ya teman-teman.
Oke, kita masuk ke praktek nyolokin ya teman-teman ya. Sekarang enak guys, karena gue dikirimin power supply yang full modular. Jadi gue kalau nyontohin gak harus ngangkat-ngangkat power supply teman-teman. Kalau waktu itu gue masih harus ngangkat-ngangkat power supply segembol-gembol ya. Oke, kita lihat colokan yang pertama ya, yang ini. 8 pin. Kabelnya yang mana? Ya, kalau di power supply kabelnya 8 pin yang ini teman-teman ya. 8 pinnya dia 4+4 ya, dia bisa dibuka ya. Oke, untuk membukanya kadang harus di sliding, ada yang bisa dibetot, dibuka, ditarik gitu juga ya. Dia colokannya 4+4 seperti ini. Makanya tadi ada yang 8 sama 4 ya, karena memang si 8 pin untuk CPU yang ada di atas kiri ya. Di atas kiri ya, bener ya. Ya, di atas kiri ya. Itu ada yang 8, ada yang 4 ya. Colokannya dia 8 pin 4+4 ya. Ini jangan ketuker ya guys ya, karena di power supply itu ada juga yang 8 pin, tapi 8 pin untuk graphic card, untuk VGA ya. Dia sama-sama 8 pin, tapi untuk VGA 8 pinnya 6+2 ya. Kalau yang untuk motherboard, yang untuk CPU 8 pinnya 4+4 ya. Oke, nyolokinnya gimana? Ya udah, ini kan kalian kalau ngelihat ya, ini ada kotaknya, ada kayak ada pengaitnya gitu teman-teman di sini nih ya. Oke, kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan ya. Nah, dari sini deh. Nah, ini seperti ada pengaitnya nih guys. Nih ya. Ada gajlugan lah. Aduh, apa sih, kayak polisi tidur gitu lah ya. Nih, ini tuh rata, terus ini naik ke atas sedikit gitu ya. Nah, terus ini ada capitannya teman-teman. Colokinnya berarti begini ya. Nanti dia, si bagian capit ini akan mengunci ini. Akan mengunci bagian bawahnya. Sampai bunyi klik. Tapi nggak harus bunyi klik juga sih. Nah, tapi biasanya bunyi klik kayak gitu ya. Nah, kalau udah gini, kita ngangkat juga nggak bisa ya. Jadi kalau ngelepas, kita harus tekan dulu, baru tarik ya. Nah, oke. Dan balik lagi guys, kalau 8 pin ini lu mau dicolokin sebiji juga, dia masih bisa nyala teman-teman ya. Nyolokin dari mana? Lihat aja di sini di motherboardnya, yang nomor 1 yang mana nih. Ini kan ada ATX nih. Ada ATX 12 versi 1, ini versi 2. Kita nyolokinnya di yang 1 dulu nih. Ya, kalau kalian cuma mau nyolokin 8 pin nih kayak gini, boleh teman-teman ya. Oke, cuman kalau misalkan kalian mau lebih enak ya colokin dua-duanya. Oke, ya. Gampang ya untuk yang 8 pin. Oke. Lalu kalau misalkan motherboard kalian 8 pinnya cuma 1 kayak gini, ya udah ini tinggal dicolok aja guys. Tinggal begini doang, udah tuh ya. Oh, oke. Intinya yang 8 pin seperti itu. Kalau colokannya ada 2 bang, tuh ini posisi motherboardnya. Bentar guys ya, gue harus muter-muterin motherboardnya mulu. Nah, kalau colokannya 8+4 kayak gini, berarti yang 8-nya kita colokin normal ya, teman-teman ya. Terus, untuk yang 4-nya, berarti yang 8 pin ini kita harus buka, teman-teman ya. Ngebukanya ada yang bisa langsung ditarik, ya. Kayak gini, ada yang harus di sliding ke atas ya. Jadi, dari 2 begini di ke atasin begitu ya. Tergantung 4 pinnya kayak gimana ya. Oke, terus pilih yang mana nih antara 2 ini ya. Kalian lihat dulu guys ke motherboardnya. Ini kalian lihat ya colokannya ya. Dia itu ada yang kotak banget, ada yang kotak tapi ada lengkungannya guys ya. Nah, kita lihat nih ke colokannya. Yang 1 biji ini kotaknya melengkung semua. Yang ini ada yang kotak banget, ada yang melengkung tuh. Yang ujungnya kayak rumah tuh, bulat atasnya ada yang kotak banget ya. Ketara kan guys ya. Bedanya antara yang ini ya, dia ada bulatnya, sama yang ini ada yang kotak, ada yang atasnya ada bulatnya, ada yang kotak bulat ya. Oke. Nah, kita pilih yang kotak bulat ini, teman-teman, karena ya yang di sini yang kotak bulat gitu. Ya. Kita tinggal pasang aja, masukin ya. Masukinnya gimana? Ini kayak tadi guys, ada capitnya, terus di sini
cek juga guys. No, ada yang ada polisi tidurnya kayak gitu, ada catukannya ya, cetutannya atau apapun itu bahasanya, gue kurang paham lah ya. Intinya buat ngecapit aja, buat ngekunci aja. Nah, kita pilih yang ada yang kotak bulat, kita masukin. Nah, lalu kita pasang lagi yang 8 pinnya. Oke. Nah, kalau untuk yang 8 sama 4 kayak gini, misalkan kalian mau nyolokin salah satu, boleh nggak? Boleh, tapi colokinnya yang 8 pin ya. Jangan yang 4. Kalau nyolokin yang 4 doang, dayanya kurang. Cuman lebih baik dicolokin dua-duanya ya. Kalau misalkan kayak Bang, kabel gue cuma satu, tapi gue pengen banget nyolokin dua-duanya. Motherboard gue ada yang 8 sama 4, ada yang 8 sama 8. Gimana caranya biar ngakalin jadi 2? Nggak bisa guys, nggak bisa diakalin. Solusinya cuman kalian beli power supply lagi ya. Oke, itu soal 8 pin teman-teman ya. Lalu ini kita masih ngomongin kabel yang dari power supply dulu ya teman-teman ya. Jadi yang dari power supply itu ada 8 pin ya, atau 88 atau 84 kayak gini, sama satu lagi 24 pin ya. Oke. Nah, untuk 24 pin kabelnya seperti ini teman-teman ya. Ini selalu banyak pertanyaan ya, kayak Bang, 24 pin gua ada yang bolong satu Bang, kagak ada besi di dalamnya, kagak ada konektor di dalamnya. Ini emang begini atau gimana? Emang begitu guys ya. Jadi jangan panik, jangan kayak aduh Bang, gue dapat power supply cacat nih, bolongannya gue hilang satu Bang. Padahal kalau lihat di motherboard ini 24 pin ya, ada jarumnya semua tiap lubang ya. Ini yang punya gue cacat ya? Enggak guys, emang kayak gitu. Emang ada yang bolong kalau 24 pin. Jadi jangan kaget. Oke. Terus ini cara masangnya gimana? Sama guys, ini kan ada yang jepitannya juga nih ya. Nah, di area motherboardnya juga ada guys. Oh, di sini di tengah ya. Berarti ini masangnya jepitnya ke arah sini. Nih, dimasukin seperti ini ya. Ini harus sampai ngeklik. Nah, klik gitu ya. Nih, kalau ngelihat. Nah, harus sampai ke kunci ininya guys ya. Kalau misalnya ininya belum rapat, ditekan aja ya. Oke. BTW ini gue ngasih tahu colokannya sama cara ngenyoloknya di luar casing ya teman-teman ya. Karena kalau udah di dalam casing, gue ngeliatinnya susah. Jadi gue harus ngeliatin dari di luar casing ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah masuk ke pemasangan motherboard ke casing, lalu mau colok-colok ya, nanti kalian kalau lupa nyoloknya gimana, kalian bisa mundurin ke video yang bagian ini teman-teman. Tapi nanti gue akan ngasih tahu lagi kalau udah kita masuk ke praktek di dalam casing ya. Intinya sekarang gue ngasih tahu dulu nih nyoloknya apa aja nih sekarang ya. Oke. Lalu ada gini Bang, gue pengen pakai extension Bang, biar estetik ya. Extension itu kabel tambahan teman-teman ya, kabel perpanjangan ya, seperti ini ya. Seperti rakitan-rakitan estetik, gue pengen seperti ini Bang, biar estetik ya. Dia ada yang polosan seperti ini, warnanya banyak guys, ada yang putih hitam, ada yang merah ya, selera. Bahkan yang ada lampunya juga ada ya. Untuk yang ada lampunya, ending-endingnya dia akan ketemu sama ARGB lagi atau ARGB 3 pin ya. Itu nyambung ke materi yang ARGB, nyoloknya ke controller juga guys. Caranya sama, atau bisa langsung colokin ke motherboard. Oke guys, kalau misalkan ngomongin kabel extension kayak gini ya, itu biasanya dipakai di 24 pin, 8 pin yang CPU ya, atau 8 pin motherboard, sama 8 pin yang untuk graphic card teman-teman ya. Tapi untuk kabel-kabel yang colokan VGA yang baru yang 12 VH PWR ya, itu gue belum punya contohnya, tapi mungkin nanti di suatu saat ada, atau mungkin udah ada yang jual tapi gue belum tahu ya. Oke, gue akan ngasih tahu cara pemasangannya. Oke, cara pemasangannya ini sama banget ya teman-teman ya, kayak masang power supply pada umumnya ya. Kalian bisa nyolokin si 24 pin yang dari power supply ke extension dulu, atau yang extension ke motherboard dulu baru ke sini ya, itu bebas ya. Gua biasanya nyolokinnya yang extension ke motherboard dulu ya. Nyoloknya gimana guys? Sama ya, cari yang pengaitnya dipasang ya, masangnya sama banget ya. Di situ ditekan sampai dia bunyi klik
Nah, kalau udah bagian ujungnya itu masukin guys ke belakang casing gitu ya. Nanti dari belakang casing kita colokin lah sama si kabel power supply ya. Ini kita lihat yang mana yang ada penguncinya. Nah, ini penguncinya di sini ya. Kita colokin begini. Oke, karena namanya itu extension, dia tuh cuma buat perpanjangan aja. Fungsinya apa? Cuman biar estetik doang, guys, ya. Oke. Mungkin orang-orang tuh merasa kayak ini kabelnya standar banget, dia flat kayak gini kayak kue tiaw. Gua maunya pakai kabel begini biar estetik. Gua pakai extension, boleh nggak? Boleh. Mau yang polos begini, boleh. Mau yang RGB juga boleh ya. 8 pin juga sama ya. Oke. Ini untuk yang 8 pin extension juga dia bisa dibagi 2 ya. Nih, yang di sliding kayak gini teman-teman ya. Jadi ada yang tadi yang dibuka ya, dibuka begitu, ada yang digeser seperti ini ya. Tiap power supply 8 pinnya beda-beda. Oke, ini gue masukin lagi dulu nih. Nyoloknya sama guys. Misalkan gue mau tuker gue mau yang extensionnya dulu nih dicolokin ya. Cari guys yang ada penguncinya. Kita masukin sampai krek kayak gini. Kalau udah wes ini kita colokin ke motherboard. Nah, seperti itu guys ya. Caranya sama. Untuk yang graphic card juga sama. Ini yang 8 pin ya, 6+2 ya. Kita cek kabel di power supply ya. Kabel graphic cardnya yang 8 pin 6+2 ya. Kalau misalkan kabelnya bercabang kayak begini ya, yang dicolok yang ini guys ya, karena ini yang dari kabel utama ya. Ini kan sambungannya, jadi dia tuh jalannya ke sini terus ke sini ya. Ini kabel yang utamanya ini, lalu kita pasang ya, sama cari aja yang ada catatannya tuh. Nah, lalu yang ujung ini nanti dicolokin ke graphic card kita ya, dar ya, ke misalkan lo pakai RTX atau RX, dicolokinnya ke VGA-nya biar estetik ya. Kurang lebih seperti itu untuk kabel extension ya. Dan ini balik lagi, ada yang model yang polos begini, ada yang warna-warni ya, tergantung kalian mau belinya yang kayak gimana. Dan ini opsional, lu beli boleh, nggak beli juga kagak apa-apa ya. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu atau ngasih contoh untuk nyolokin kabel USB 3, USB 2 dan audio ya. Untuk USB 3 dia kabelnya seperti ini teman-teman ya. Bentukannya biasanya tulisannya USB 3. Colokinnya ke sini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di USB 3 itu dia ada yang bolongnya guys ya. Ini gue liatin lebih dekat deh ya. Bentar. Nah, di USB 3 ini ada yang bolong guys di tengahnya ya. Kelihatan ya? Ini kotak tapi di sini bolong ya. Kalau kalian lihat colokannya juga ya, dia ada garis di tengah kayak gini dan ada yang di belakang ya. Kita lihat yang garis yang tengah, yang tengah ini ya. Kita lihat di sini ya. Gua akan turunin sedikit ya. Kita akan lihat lebih dekat nih. Ini kayaknya 24 pinnya gue harus lepas dulu deh biar nangkep gitu ya. Nah, nah ini ada bolongnya teman-teman ya. Nah, yang si USB 3 dia ada yang ada tengahnya seperti ini. Nyoloknya gimana? Ya udah, kita tinggal pasangin yang tengahnya ini ke sini. Ya. Jadi area tengah yang bolong ini diisi sama tengahnya USB 3 ini, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita muter ke USB 2.0 nih. Ini. Kayaknya gue harus pindah posisi kamera deh biar lebih enak. Oke, di depan kita sekarang ada USB 2 ya. Bebas kalian mau milih yang kiri, yang kanan, sama aja. Bebas ya. Kabelnya dia seperti ini, ada tulisannya USB ya. Kotak ya. Dan yang ujung sininya kosong ya. Terus udah tinggal sesuaikan aja. Ini kan yang kosongnya di kanan bawah, tinggal kita sesuaikan tuh ya sama yang ini. Mau di kanan, mau di kiri sama aja. Bebas nih, colok tuh ya. Sampai gimana? Sampai rapat ya. Pokoknya sampai ditekan
Oh. Sampai nggak ada celah-celah lagi ini ya, sampai masuk ke colokannya. Lalu ada sebelah kiri teman-teman, ini HD audio ya untuk lubang headset dan juga speaker. Kabelnya sama guys, dia kotak seperti ini, namanya HD audio. Bedanya dia kosongnya di sini ya. Sekarang kita lihat ini, dia kan ada yang kosongnya juga tuh di sini nih ya. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah ya, tergantung tiap motherboard beda-beda. Intinya HD audio, colokin sama HD audio. Biasanya di motherboard udah ada tulisannya, di sini juga udah ada ya. Kita jadi nggak pusing, tinggal sesuaikan aja. Terus kita colokin ya sampai masuk ya. Untuk yang ini kagak ada suara klik kayak 24 pin atau 8 pin teman-teman. Jadi kita harus pastiin dia sampai benar-benar masuk ya ke dalam. Masih soal perkabel-kabelan lagi guys ya. Bang, kalau misalkan kabel USB 3 dia warnanya selalu hitam kah bang? Kayak kabelnya hitam, ujungnya warna biru atau kabelnya biru. Terus yang USB 2 sama audio warnanya hitam, apakah selalu seperti itu? Enggak guys ya, tiap casing beda-beda ya. Contoh ada yang kayak gini ya. Dia kabelnya warna putih teman-teman ya. Oke. Nah, kita colokin caranya sama guys. Ini USB 3 ya. Ini ada garis tengahnya, kita tinggal pasang ya. Terus banyak yang nanya juga, bang, kalau ngelepas USB 3 itu caranya gimana? Ya udah guys, kalian tinggal tarik aja. Ini gue biasanya goyang-goyangin kiri kanan pelan-pelan. Nah, nanti dia akan lepas ya. Terus kalau misalkan, bang, ini gue ada USB 3 di sini, yang mana ya? Bebas guys. Mau dicolokin di samping begini juga boleh-boleh aja. Tuh, intinya tinggal ikutin ya yang area tengahnya yang bolongnya. Terus ini ada colokan USB Type-C guys. Kabelnya itu seperti ini ya. Dan kalau kalian nyolok, ini kan bingung ya ngebalikinnya, mana ya yang ini apa yang ini ya. Jangan takut kebalik teman-teman ya. Oke, biasanya di sini udah ada panahnya juga teman-teman ya. Tinggal colokin aja. Kalau kebalik dia nggak akan masuk kok. Nih misalkan kayak kebalik nih gini, nggak akan bisa masuk guys kalau kebalik. Nanti dibalikin lagi aja ya. Terus tinggal colok ya. Dan untuk casing ada yang dia tuh nggak dapat colokan USB 2.0 ya, nggak semuanya harus ada USB 2.0. Kayak colokan yang ini dia nggak ada USB 2.0, langsung adanya HD audio ya. Jadi kalau HD audio ini kita tinggal colokin ke ujung sini guys. Colokinnya sama guys, cari yang bolong, tinggal sesuaikan, terus kita pasang seperti itu aja ya, gampang pokoknya. Oke, kita masuk ke front panel ya. Tempat nyolok yang bikin orang kadang suka kesel sendiri ya, karena kabelnya dia begini teman-teman ya, plus kecil sama jempol juga gedean jempol ya. Oke, ini kabel front panel itu yang biasa kita pakai untuk tombol power dan tombol reset teman-teman, sama ada lampunya di situ. Nah, kabel-kabelnya inilah ya kita absen ya. Ada power SW. Power SW itu ya untuk tombol power ya. Reset SW ya untuk tombol reset ya. SW itu switch ya, power switch sama reset switch ya. Oke, lalu ada power LED sama HDD LED ya. Ini untuk lampunya, biasanya deket kabel power deket tombol power yang ada di casing, dia tuh ada dua lubang kecil ya untuk lampunya. Nah, ini. Oke. Nah, skema nyoloknya gimana bang di sini ya? Sebenarnya kalian kalau baca manual itu udah ada ya cara masangnya. Bahkan di sini pun kalau kalian lihat ada guys cara nyoloknya ya. Ini di kiri atas PLED, power LED, kiri bawah HDD LED, kanan bawah reset ya, kanan atas power ya. Oke, ini udah ada di sini, atau kalian bisa lihat skemanya ya. Pokoknya kiri bawah HDD LED, kanannya reset, atas power, lalu atas kiri ada power LED ya. Gue inget banget ketika belajar power front panel kayak gini ya, gue pertama kali tuh nonton videonya Kios Komputer ya. Ada nadanya waktu itu. Pokoknya dia masang kiri bawah HDD LED, samping kanannya reset, di atas reset pasti power, di sebelah kiri power itu power LED ya. Jadi itu bikin gue cepet hafal teman-teman. Terima kasih Kios Komputer ya. Oke, terus masang ya. Mau kebalik atau enggak masalah guys ya. Cuman di sini dia udah ada keterangannya ya, plus ya. Oke.
Nah, kalau gua biasanya ya masangnya dari HDD LED, tapi biar kelihatan kita nyolok dari power dulu deh. Untuk power sama reset, tulisannya gua ngadep ke arah sana guys, ke arah sini ya. Nih, ke arah depan ya. Tapi untuk HDD LED sama power LED, gua tulisannya ngadep belakang seperti ini guys ya. Nih. Ya, jadi kalau power tadi ngadep ke depan, HDD LED sama power LED ngadep belakang ya. Dan kalau kalian mau kebalik juga nggak masalah ya. Oke, ini kita pasang dulu power ya. Powernya gua ngadep ke, nah powernya gua ngadep ke atas. Nah, oke, lalu di bawah power itu ada reset nih. Ya, resetnya ngadep ke atas. Ya, ini sorry nih kalau goyang-goyang guys ya. Nah, lalu di atas kirinya, di atas kiri ini ada power LED ya, plus sama minus. Kalau gua biasanya minusnya di sini duluan ya, sebelah power ya. Oke, nih minusnya di sebelah power, lalu ujungnya baru yang plusnya power LED-nya. Lalu yang terakhir HDD LED ya, di kiri bawah ya. Nah ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kebalik gimana? Kagak masalah guys ya. Cuma gue pernah dapet kasus seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita nyalain PC kan pencet tombol power ya. Harusnya kalau kita mencet tombol power itu PC itu baru harusnya langsung nyala. Jadi power dipencet. Anggaplah ini power nih ya. Nih yang ini. Kita tekan, tek, itu PC itu langsung nyala nih. Tek, PC langsung nyala. Harusnya seperti itu. Cuma terkadang ada yang tek kita nyalain, PC belum nyala, terus jeda beberapa detik baru nyala. Ya ada yang seperti itu. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, tombol powernya biasanya kebalik ya. Biasanya dia tombol powernya ngadep ke belakang ya, seperti ini ya. Nih ngadep ke bawah nih ya, tombol powernya ngadep ke bawah begini. Jadi pas dipencet, pas dinyalain PC-nya, jeda beberapa detik baru PC-nya nyala. Kalau misalkan kalian punya kasus kayak gitu, balikin guys kabel powernya ya. Itu yang cuma kejadiannya kalau kabelnya kebalik guys, yang gua rasain. Sisanya nggak ngaruh. Lu misalkan HDD LED mau ngadep sini atau ngadep sana gitu ya, atau reset ngadep sini ngadep sana, kagak masalah teman-teman ya. Bebas. Terus misal kayak aduh bang, gua susah bang nyoloknya kecil-kecil kayak begini. Gua kalau nyolokin power doang boleh nggak? Boleh guys. Boleh guys. Jadi misalkan dari front panel lu cuma nyolokin power aja udah. Boleh, bisa nyala PC lu, dipencet powernya nyala. Nih misalkan kayak power PC ini lu nyalain ya, PC lu nyala teman-teman. Cuman ya tombol resetnya kagak berfungsi, terus kagak ada lampu HDD LED gitunya teman-teman ya. Terus misalkan kayak bang, gue mau iseng soalnya orang rumah gue kadang iseng, jadi gue mau tuker nih ya, nyalain PC-nya pakai tombol reset bang. Nih, lalu tombol resetnya gue tuker jadi power. Bisa nggak bang? Jadi kalau ada temen gue yang mencet tombol reset, kalau ada temen gue yang mencet tombol power, PC gue nggak nyala bang. Jadi gue nyalain PC pakai tombol reset, gue tuker nih si power sama reset. Yang tadinya power di atas, reset di bawah, gue tuker jadi reset di atas, power di bawah. Bisa nggak? Bisa guys, bisa ya. Dan kalau kalian beli casing, kadang memang kalau lu apes tombol powernya, kabelnya itu suka bermasalah. Kalau misalkan bermasalah, misalkan udah pasang nih tombol power, lu pencet-pencet gitu ya, PC-nya lu gini kok kagak nyala-nyala ini PC ya. Coba lu tuker dulu sama reset. Jadi nyalainnya pakai reset, itu bisa guys ya. Bisa. Kalau misalkan mau nyalain PC pakai tombol reset, mau dituker juga boleh ya. Terus, bang, gua kan pakai controller ya. Terus gue nggak pakai nih tombol reset. Jadi gue cuman colokin power LED sama HDD LED. Resetnya gue colokin ke controller. Bisa nggak bang? Bisa guys, bisa ya. Dan memang gue pribadi pun tombol reset gue udah nggak dicolokin ke motherboard. Tombol reset yang di casing gue colokin ke controller. Buat apa? Buat ganti-ganti lampu. Karena menurut gue tombol reset itu yang ada di casing udah kagak penting guys buat gue mah. Jadi yang di PC yang penting buat gue itu adalah tombol powernya ya. Jadi yang dicolokin ke sini cuma power,
HDD LED sama power LED, resetnya ke controller ARGB teman-teman ya. Tapi kalau misalkan casing lu ada tombol LED, ya udah resetnya colokin ke motherboard aja teman-teman ya. Oke, itu kurang lebih soal perkabelan yang seperti ini ya, yang kriwil-kriwil seperti ini ya. Kalau misalkan lu hoki ya guys ya, lu bisa mendapatkan casing PC yang kabel front panelnya udah kotak begini. Wah, ini udah enak banget guys kalau dapat kayak begini. Kalau udah begini, udah guys, lu tinggal colokin begini, nggak usah mikirin HDD LED, reset power. Udah tinggal colokin gini, selesai. Ya. Enak guys kalau misalkan kalian dapat kabel power atau kabel front panel yang udah nyatu kayak begini. Tapi biasanya ini ada di casing yang 700 ribuan ke atas ya biasanya, dan itu pun nggak semua teman-teman ya. Kadang ada aja guys casing sejuta yang masih kasih front panel kriwil-kriwil kayak gini, ada baik guys ya. Oke, untuk front panel kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya ke cooler teman-teman ya. Anggaplah ini coolernya nempel di prosesor ya, anggap aja ya. Lalu cooler kalian itu punya dua colokan seperti ini, satu colokan PWM dan satu colokan ARGB ya. Kita ke colokan PWM-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau cooler kalian punya dua colokan begini ya, PWM ini fungsinya untuk tenaga kipas coolernya guys nih, kipas ini ya. Jadi biar dia muter. Kalau ARGB untuk lampu-lampuannya. Bisa nggak kalau kita colokin salah satu? Bisa, tapi fungsinya jadi separoh. Kalau lu colokin PWM-nya aja, ya, kipasnya dia muter doang, kagak ada lampunya. Kalau lu colokin ARGB 3 pinnya doang, ya cuman ada lampunya aja nyala, kipasnya kagak bakalan muter, ya. Ini bisa jadi solusi buat teman-teman kayak, aduh bang, ini gue beli cooler ARGB, tapi gue nggak mau ada lampunya bang. Ya udah, ini ARGB 3 pin kagak usah lu colokin si PWM-nya aja ya. Tapi kalau cooler kalian cuma ada PWM, ya wes colokin PWM-nya aja. Colokinnya kemana bang? Ini udah kita bahas ya tadi ya. Kalau yang PWM 4 pin ya, oke, ini kita colokin ke CPU fan yang ada di casing ya. Nah kita colokin ya. Dar, ini tadi gue udah ngasih tahu colokannya sih guys, cara nyoloknya di yang sebelumnya ya. Oke, tapi kita deketin ya di sini ya. Jadi si PWM-nya dicolokin ke motherboard yang tulisannya CPU fan atau CPU pin ya guys ya. Lalu ARGB-nya colok kemana bang? Kalau motherboard lu punya fitur ARGB, kalian bisa colokin. Kadang ada di atas, ada di bawah. Jangan sampai salah colok ya. Yang ini kan ARGB 3 pin ya, 3 pin 5 volt. Ini di motherboard ada yang 4 pin ya. Nih, ada yang 4, ada yang 3. Kita coloknya ke yang 3 guys ya nih. Nah, ini tinggal sesuaikan aja. Oke. Jadi dari cooler PWM-nya dicolok ke CPU fan ya. ARGB-nya ke motherboard. Kalau misalkan lu pakai controller ARGB yang seperti ini ya, untuk CPU fan ya, untuk PWM-nya tetap colokin ke motherboard teman-teman ya. Soalnya kalau controller begini, gue biasanya make untuk fan casing dan lampu-lampuan aja. Kalau untuk cooler prosesor, gue nggak mau ganggu gugat, PWM-nya dia harus dicolokin ke CPU fan yang ada di casing ya. Terus ARGB-nya kemana bang? Nah ARGB yang ini ke controller teman-teman nih ya, tinggal dicolokin. Kalau kalian pengen tahu pembahasan tentang ARGB, gue udah bahas ya. Ini dicolokin ke controller. Nah dari controller nanti kan dia ada dua kabel lagi nih, ARGB sama PWM ya. Nah PWM-nya kita colokin ke motherboard, cari yang CA fan atau SYS fan ya. Ini mau yang ini sama aja guys. Ini kan ada kiri kanan bebas, kita colokin. Nah
Lalu ARGB-nya karena ini 3 pin 5 volt, ya udah dicolokin ke motherboard ya. Oke. Kalau misalkan motherboard lu kagak ada ARGB-nya, ya berarti kalian nggak bisa ganti warna via motherboard gitu. Ya paling via tombol reset aja atau via remote. Ini gue udah jelasin ya di video ARGB ya, intinya kurang lebih seperti itu ya. Untuk skema cooler tower ya bisa PWM ke CPU fan ya, atau ya ke CPU fan ya, PWM dari cooler ke CPU fan, ARGB juga bisa ke motherboard, atau ya si PWM-nya ke CPU fan, ARGB-nya dia ke controller, lalu dari controller ya PWM-nya sama ARGB-nya ke motherboard lagi. Tadi udah ya cooler tower ya, sekarang ke water cooling ya. Oke, di sini gue pakai contoh yang water cooling ARGB ya. Oke, nah di water cooling itu ada dua ya, gue ngebaginya. Pertama ada fan ya, ini atau kipas ya. Ada pump atau water block atau water pump atau pompa nih yang tengah di sini nih ya. Bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak, tergantung kalian belinya yang mana ya. Oke, kalau misalkan dia non RGB atau non lampu ya, kabel yang didapat hanya PWM aja teman-teman ya. Ada yang 4 pin, ada yang 3 pin ya. PWM-nya ada yang PWM dari kipas, ada kabel PWM dari water block ya. Oke. Nah, lalu kalau ARGB berarti ada kabel ARGB 3 pinnya juga. Sama guys, ada ARGB kipas, ada ARGB water block ya guys ya. Nah, kita akan colokin ke motherboard dengan skema yang tanpa controller dulu ya. Oke. Nah, yang harus kalian perhatikan, kalian harus cek di motherboard ya. Ada cak fan, ada CPU pin ya. Kalian ketara ya. Untuk si water block ya, PWM-nya dicolokin ke WP atau water pump atau PUM ya. Coloknya yang mana? Ya, di sini kan ada CPU fan, ada cak fan ya. Kita colokin ke cak fan yang garis miring WP ya. Nih, terserah mau yang ini atau yang ini ya, yang ada WP-nya. WP itu water pump. Kita colokin. Jangan kebalik ya guys ya. Lihat dindingnya ada di mana. Nah, boleh nggak bang ini water pumpnya gue colokin di CPU pin? Boleh guys, nggak apa-apa ya. Lalu untuk PWM yang kipas dicolokinnya ke cak fan ya. Boleh di sebelahnya. Nah, kalau misalkan nggak mau dekat, mau di bawah, cari lagi nih, ada nih cak fan di bawah juga boleh guys, sama aja. Cuman biar lebih dekat, biar enak ya. Di sini aja. Oke. Lalu untuk ARGB-nya ya, biasanya mereka itu sambung menyambung jadi satu teman-teman ya. Ada cowok ceweknya. Kalau misalkan ada cowok ceweknya, ini bisa dibuka guys. Nah, lalu ARGB yang dari water block ke ARGB fan ya. Lalu ARGB-nya kita colokin ke motherboard. Nih ARGB yang 3 pin. Nih ke colokan ADDR LED ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ininya ternyata kabelnya nggak bisa sambung menyambung bang, ya berarti satu ada yang ke sini, satu lagi ada ke yang lain. Biasanya ada di bawah nih, di sini nih. Ini di sini nih. Bisa kalian colokin juga ke sini. Nanti kalian lewat belakang casing gitu ya, dicolokin. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Lalu, kalau water cooling yang kalian pakai itu dia itu support LCD atau ada LCD-nya ya, biasanya dia ada kabel tambahan yang untuk dicolokin ke kabel USB 2 ya. Oke, kabelnya colokin dulu guys ke water pump-nya. Gitu ya, kita pasang ya. Lalu
si USB 2.0-nya, ya wes kita colokin ke motherboard. Ya, USB 2.0 kan tadi ada di bawah di sini ya guys ya. Kita colokin. Nah, seperti itu ya. Tapi balik lagi guys, untuk yang LCD ini tiap water cooling ya atau tiap cooler caranya kadang beda-beda. Teman-teman harus baca manualnya ya. Kalau kalian nggak baca ya bakal amsyong, bakal bingung ya. Nah, kalau untuk yang ini kan di manualnya dia ada tuh ya, colokin ke USB tuh ya, connect water block USB tuh ya, dicolokin ke sini. Jadi kalau untuk water cooling yang biasa, kalau dia tanpa LCD, tanpa ARGB, berarti cukup yang PWM-nya aja. Yang dari water block-nya ke CPU pin atau ke WP, yang dari fan-nya ke CAC fan atau SCS fan. Kalau ada ARGB bisa sambung menyambung, colokin ARGB. Kalau ada LCD dan ada kabel USB 2.0, colokin ke USB 2.0, teman-teman ya. Oke, itu kalau langsung direct ke motherboard ya. Kalau misalkan pakai controller gimana, Bang? Nah, kalau pakai controller kita pisahin lagi guys ya. Nih, kabel-kabelnya biar nggak pusing. Kalau kita mau pakai controller ya, skemanya sebenarnya mirip seperti yang cooler tower yang tadi, teman-teman ya. Sekarang kita lihat pump atau water block ya. Dia kan ada PWM-nya. Untuk PWM dari water block ya, itu dicolokin ke motherboard. Kemana? Mau ke CPU pin? Boleh. Mau ke yang WP? Boleh. Gue biasanya colokinnya ke WP ataupun yang ke pump ya, tergantung kalian motherboardnya namanya apa. Colokin ke pump ya. Oke, lalu ARGB-nya water block kita colokin kemana? Ke controller. Nih, kita masukin. Oke. Sampai masuk aja pokoknya ya. Nah, oke. Lalu kita lihat lagi kipas nih. Kipas kan ada dua kabel juga, ada PWM, ada ARGB. Colokinnya kemana? Ke controller. Nih, PWM-nya kita masukin. ARGB-nya juga kita masukin ya. Terus, Bang, ini gue mau pindah posisi yang ininya mau di sini, boleh nggak? Boleh. Boleh guys, bebas, kagak ada aturan baku. Misalkan PWM-nya juga lu mau pindahin ke sini juga boleh, bebas ya. Oke, cuman biasanya kalau gue biar gue nggak pusing, gue bikin semuanya deket-deketan guys. Jadi ketara sama gue. Oh, ini jalurnya yang punya water block. Oh, ini jalur colokan yang kipas ya, kayak gitu. Oke. Lalu dari controller kan ada kabel lagi ya. Oke, PWM-nya ke CAC fan atau SCS fan. Nah, ARGB-nya baru ke motherboard ya. Kalau motherboard yang nggak support ARGB, berarti ARGB-nya kagak dicolok, ganti warnanya via tombol reset atau enggak via remote ya. Udah gue bahas di ARGB ya. Dan kalau water cooling kalian atau cooler kalian ada LCD yang kabelnya ada 2.0 USB ya, colokinlah ke motherboard ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih skema untuk percolok-colokan yang di motherboard seperti itu ya, teman-teman ya. Dari mulai kabel yang di atas kiri guys. Bentar, pinggir dulu. Nih, dari mulai kabel yang di atas kiri. Ada 8 pin atau 4 pin, ini dari power supply, ini CAC fan sama SCS fan sama CPU pin itu dari cooler atau dari controller. ARGB bisa dari coolernya langsung atau dari controller. 24 pin dari PSU, USB 3 itu dari casing, USB Type C dari casing ya, front panel dari casing, USB 2 dari casing atau dari water cooling yang LCD sama audio dari casing. Oh iya guys, satu lagi nih, belum nih ya. Hard disk atau SSD SATA ya. Ini gue contohin di sini ya, karena nanti di rakitan gue agak make hard disk, teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang hard disk SATA ataupun SSD SATA ya. Caranya sama, teman-teman ya. Pertama yang harus kalian cek adalah port atau lubang SATA yang ada di motherboard kalian. SATA itu yang seperti ini nih. Ini 2 biji ini ya. Kadang ada yang di bawah, ada yang di samping nih. Yang model
seperti ini. Nih ya, ada yang di samping kayak gini. Tergantung motherboard yang kalian beli ya. Oke. Nah, sekarang kita harus nyari kabelnya dulu, teman-teman. Kabel SATA-nya ada di dus motherboard ya. Kabelnya bentukannya seperti ini, pipih seperti kue tiaw ya. Ada yang lurus, ada yang bentukannya lekuk L seperti ini ya. Ini namanya kabel SATA untuk hard disk dan SSD SATA ya. Dan dia ada L-nya tuh guys. Kalau kalian lihat lubangnya seperti bentuk L, ada lurus, ada patah ya, ada belok. Ada lurus, ada belok tuh ya, seperti bentuk huruf L ya. Begitupun yang di motherboardnya juga sama ya. Bentuknya seperti ini, lurus terus ke bawah. Lurus terus ke bawah seperti huruf L ya. Nah, sekarang kita pasang dulu guys ya, tinggal sesuaikan aja. Kalau kebalik gak akan bisa masuk aja pokoknya, tinggal sesuaikan, dimasukin aja sampai bunyi ya. Klik kayak gitu ya. Oke, jadi pemasangannya cukup mudah ya. Lalu ini kan kabel ada ujung satunya lagi nih ya. Nih. Ya. Ujung satunya lagi pasangin ke hard disk kalian ya. Di hard disk itu ada dua seperti ini teman-teman. Ini bisa SSD SATA juga ya, sama aja guys. Hard disk SATA atau SSD SATA sama aja ya. Ada yang kiri, ada yang kanan ya. Bentukannya L. Nah, ini SATA kan bentukannya lubangnya kecil ya. Kita masukin ke yang kecil ini teman-teman. Tes. Oke. Lalu masih ada satu kabel yang harus dicolok yang sebelah sini ya. Jadi kabel ini fungsinya untuk mengkoneksikan hard disk atau SSD SATA kalian ke motherboard ya. Yang sebelahnya itu untuk daya atau powernya ya. Didapat dari power supply teman-teman. Kabelnya seperti ini, pipih ya, gepeng ya. Nah, kelihatan ya. Ada bentukan juga lurus kayak huruf L tuh ya. Ya wes, ini tinggal dicolokin. Nah, sampai srek kayak gitu. Jadi untuk pemasangan hard disk dan SSD SATA seperti itu ya. Jadi dari hard disk itu ada dua colokan. Yang pertama, yang pipih ya, dari power supply namanya kabel SATA power supply. Lalu ada kabel SATA hard disk atau SATA yang motherboard nih. Dicolokinnya ke motherboard, bisa ke sini, bisa ke sini, ya bisa ke kiri, ke kanan atau yang manapun ya. Oke, jadi kurang lebih untuk pencolok-colokan seperti itu ya, semua-muanya ya udah gua jelasin dari mulai kiri ke kanan ke bawah ya, karena kalau di bagian samping sini ini yang nyolok ke peripheral teman-teman, seperti mouse, keyboard, colokin di sini kabelan, colokin di sini speaker, sini ya. Oke, sampai HDMI DisplayPort itu colokinnya ke sini teman-teman. Intinya percolok-colokan kabel yang ke motherboard, entah kabel power supply, kabel fan, kabel cooler, kabel water cooling, kabel-kabel dari casing sampai kabel hard disk udah gua jelasin semuanya.